Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmadiyah Nuswati Fitria. Di sini saya akan menjawab pertanyaan di buku Aswaja, yaitu jelaskan manhaj fikrah Nahdlatul Ulama. Nah, di sini manhaj fikrah Nahdlatul Ulama atau berpikir ke-NU-an merupakan kerangka berpikir khas yang digunakan Nahdlatul Ulama dalam memahami, menafsirkan, dan merespon berbagai persoalan kehidupan, baik yang berkaitan dengan masalah keagamaan maupun sosial kemasyarakatan. Manhaj ini berlandaskan pada ajaran Ahlussunnah wal Jamaah yang menekankan keseimbangan, kehati-hatian, dan kedalaman keilmuan dalam mengambil sikap. Metode berpikir NU tidak bersifat tekstual semata yang hanya berpegang pada bunyi lahiriah teks, tapi juga tidak bersifat rasional bebas yang mengabaikan dalil. NU menempatkan wahyu atau Al-Quran dan hadis, akal, serta tradisi keilmuan para ulama dalam posisi yang saling melengkapi. Dengan demikian, setiap pemahaman dan keputusan yang diambil, seluruh pertimbangan dalil syar'i, pendapat ilmu muktabar, serta realitas sosial yang berkembang di masyarakat. Dalam bidang akidah, metode berpikir NU mengikuti manhaj Imam Abu Hasan al-Asy'ari dan Abu Mansur al-Maturidi. Keduanya menjelaskan pola pikir teologis yang seimbang antara dalil nakli dan dalil akli. Melalui pendekatan ini, NU menolak paham ekstrim seperti rasionalisme murni maupun fatalisme, sehingga akidah umat tetap kokoh namun tidak kaku dalam menghadapi perkembangan zaman. Nah, dalam bidang fikih, metode berpikir NU diwujudkan dengan berpegang pada salah satu dari 4 mazhab fikih, yaitu Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. NU tidak hanya mengikuti pendapat ulama secara tekstual atau qauli, tetapi juga mengikuti metode istinbat hukum manhaji. Hal ini memungkinkan NU melakukan kajian hukum Islam secara mendalam dan kontekstual, misalnya melalui forum Bathul Masail atau menjawab persoalan-persoalan kontemporer yang belum pernah dibahas secara eksplisit oleh ulama klasik. Nah, sementara itu, dalam bidang tasawuf, metode berpikir NU meneladani Imam Al-Junaidi Al-Baghdadi dan Imam Ghazali yang mengintegrasikan antara syariat, akhlak, dan spiritual. Tasawuf dalam NU tidak dipahami sebagai ajaran yang menjauh dari kehidupan sosial, melainkan sebagai sasaran pembentukan akhlak mulia, pengendalian diri, dan penguatan nilai-nilai kemanusiaan dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, secara keseluruhan, metode berpikir NU menekankan prinsip kehati-hatian, keseimbangan, dan kemaslahatan umat. NU tidak tergesa-gesa dalam mengambil keputusan, tetapi selalu melalui proses kajian, musyawarah, dan pertimbangan keilmuan yang matang. Dengan metode berpikir seperti ini, NU mampu menjaga ajaran Islam tetap autentik sekaligus relevan dengan konteks sosial dan budaya masyarakat Indonesia. Selanjutnya, dalam manhaj fikrah NU terdapat juga karakteristik NU sebagai implementasi dari manhaj fikrah Nahdlatul Ulama. Nah, karakteristik NU ini menonjol pada cara berpikir yang terbuka, bijak, dan menekankan persatuan umat sambil tetap berpegang teguh pada ajaran Islam yang berlandaskan Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas, serta mengikuti tradisi keilmuan para ulama terdahulu. Nah, di sini
sini karakteristik NU yang pertama ada tawasutiyah, pola pikir moderat, yaitu cara berpikir yang seimbang, tidak bersikap berlebihan, dan tidak pula mengabaikan ajaran agama. NU selalu mencari jalan tengah antara dua pandangan yang ekstrim. Contohnya yaitu ketika dalam menyikapi perbedaan antar umat Islam, misalnya masalah kunut, tahlil, atau maulid, warga NU tidak mudah menyalahkan orang lain yang berbeda pendapat dengan mereka. Contoh lainnya yaitu dalam kehidupan pribadi, warga NU terbiasa melakukan musahabah atau introspeksi diri dan berusaha memperbaiki kesalahan di masa lalu. Karakteristik NU yang selanjutnya ada tasamuhiyah atau pola pikir yang toleran. Nah, di sini sikap toleran terhadap perbedaan, baik perbedaan agama, budaya, maupun pandangan. NU menghargai keberagaman dan menjunjung tinggi kerukunan antar umat. Contohnya yaitu warga NU hidup berdampingan secara damai dengan umat agama lain, misalnya ikut gotong royong di sekitar rumah untuk membangun lingkungan tanpa melihat perbedaan keyakinan yang ada di lingkungan mereka. Contoh yang selanjutnya yaitu dalam diskusi keagamaan, NU menghargai pendapat orang lain dan tidak mudah menuduh sesaat hanya karena berbeda pandangan dengan mereka. Karakteristik NU yang ketiga yaitu fikrah islahiyah atau pola pikir reformatif, yaitu berpikir untuk melakukan perbaikan atau islah. NU selalu berusaha memperbaiki keadaan umat menuju yang lebih baik, baik di bidang agama, pendidikan, sosial, maupun dalam bidang ekonomi. Contoh fikrah islahiyah yaitu NU mendirikan sekolah pesantren dan lembaga sosial untuk meningkatkan kesejahteraan dan pengetahuan masyarakat. Nah, dalam bidang pendidikan yang sudah disebutkan tadi, tujuannya yaitu untuk memperbaiki kualitas pendidikan umat Islam agar mampu bersaing di era modern. Nah, contoh dalam bidang sosial yaitu ketika terjadi kemiskinan atau bencana alam, NU melalui lembaga amal zakat, infak, dan sedekah membantu masyarakat dengan program bantuan sosial, pelatihan kerja, dan pemberdayaan ekonomi. Tujuannya ini yaitu untuk mensejahterakan umat. Karakteristik NU yang keempat ada fikrah tatawuriyah atau pola pikir dinamis, yang berarti yang memiliki pola pikir berkembang dan menyesuaikan zaman. NU yaitu tidak kaku dalam memahami ajaran Islam, melainkan mengkontekstualisasikan atau menyesuaikan ajaran agama dengan kondisi masyarakat modern tanpa mengubah nilai dasarnya. Contohnya ketika NU memanfaatkan teknologi digital untuk dakwah dan pendidikan Islam. Contoh lain yaitu dalam masalah sosial, NU mendukung inovasi pembaruan yang bermanfaat bagi umat seperti mendukung ekonomi digital berbasis syariah. Karakteristik NU yang terakhir yaitu manhajiyah atau pola pikir metodologis. Fikrah manhajiyah berarti cara berpikir yang berlandaskan
metode yang jelas, yaitu manhaj Ahlussunnah wal Jamaah. NU menggunakan metode berpikir yang teratur, ilmiah, dan berdasarkan pada sumber hukum Islam seperti Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Contoh fikrah manhajiyah yaitu ketika menghadapi persoalan hukum baru, misalnya vintage, vaksin, atau isu lingkungan. NU tidak langsung mengharamkan atau memperbolehkan, tetapi mengkaji dengan metode ilmiah dan fatwa para ulama. Dalam bidang pendidikan, NU mengajarkan santri untuk berpikir kritis dan sistematis sesuai kaidah ilmu fikih dan usul fikih. Itu tadi penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat untuk yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.